memberi acara-acara yang semakin memikat, semakin memberi hiburan dan pengetahuan serta sesuatu yang dibutuhkan oleh para penonton Jakarta. Oke, maju terus Jak TV dan terus menonton Jak TV, My City, My TV. Bye bye, love you. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran rimnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Jak Musik Jakarta Muda Bersih. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan Rock gitu. Jak Musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Saja. Ya pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Tropical Blue, The Power of Soul. Dan seperti yang saya janjikan tadi, bahwa saat lagi kita akan berbicara mengenai penyakit yang dialami oleh Bapak Widarto. Nah, baik ini Pak Widarto dan juga Ibu Nuni nih, pasangan suami istri ya Bu ya. Baik, ini awalnya ini Bapak atau Ibu nih yang sakit? Sakit Pak, suami saya. Oh, Bapak yang sakit ya, Pak Widarto ini. Baik, Pak Widarto sakit apa sih Pak Widarto sebelumnya? Sebenarnya waktu itu komplikasi ya. Jadi Komplikasi itu saya awalnya saya ke dokter. Dok, saya kok sakit apa ini? Punya asma enggak? Nah, saya nggak tahu. Oh, kasih obat asma. Kok sesak lagi? Terus saya masuk emergensi rumah sakit ya. Waktu itu kan dokter biasa aja. Nah, setelah masuk emergensi rumah sakit, semuanya diperiksa ternyata serba tinggi, darahnya kental, kolesterolnya tinggi, tensi tinggi, semuanya tinggi, gulanya juga tinggi, tapi tingginya tuh pengerjaan tinggi waktu itu 160, 170. Nah, waktu itu langsung nggak boleh pulang, langsung ditahan. Waktu itu pas 31 Desember Pak Ustadz, malam-malam. Nah, waktu itu di situ semuanya bisa sembuh ya, gulanya yang nggak, kalau dari dokter kan susah gula itu disembuhkan, harus anunya banyak sekali. Waktu itu saat treatment yang sama, kondisi yang sama, tetap aja 160. Dokter waktu itu mengatakan ini harus 140 minimum baru obatnya berhenti Pak. Sampai kapan? Nggak tahu kan, untuk 15 tahun atau 10 tahun ya. Oh, dokter katakan lama. Nah, kemudian saya melihat Pak Ustadz, tayangannya Pak Ustadz ini waktu itu kan masih pagi ya, nggak malam ya. Nah, saya lihat pagi kok ini ya, saya juga nggak begitu percaya langsung ya, apa ini di dalamnya. Nah, terus waktu itu kebetulan adik istri saya sakit, saya coba masuk dulu, gitu, sembuh. Ada istri dulu. Ada istri dulu. Nah, di situ saya ada kepentingan, ingin bukunya itu, karena bukunya itu saya cari di lain tempat nggak ada. Hutan kayu itu sebelah mana, saya juga bingung ya. Nah, setelah ketemu, saya baca bukunya, oh, selama ini kalau gitu saya terus terang aja saya salah, ini mengartikan Bismillah aja Pak. Aduh, pemahamannya gitu, padahal Awalnya Bapak berpikiran apa Pak? Bismillah itu seperti apa? ya asal ngucap, terus habis itu sampai di ujung sana pas ngendarin mobil, ada orang itu motong apa, maki-maki. Ngomong-ngomong gitu, tapi begitu saya memahami Bismillah dari Pak Ustadz ini, terus rasanya ya mungkin setelah diterapi atau itu, kalau ada orang saya itu ngalah, kasih sayang, ada orang motong motor mana, saya ya kasihlah sayang, ngalah. Rasanya itu malah kayaknya di badan itu seharian kita berkendara itu malah lebih kayaknya masih baru bangun tidur gitu aja, masih tenaganya masih banyak. Nah, itulah awal-awal rasanya saya kesembuhan itu. Tapi waktu itu sebelumnya sempat coba alternatif lain nggak sih Pak? Apakah dari dokter melihat tayangan di TV, lihat Pak Ustadz langsung udah deh nyoba ke lain-lain juga, tapi kok kayaknya nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkan gitu Pak. Ya pakai
ya maaf pakai di herbal, tapi ya sampai kapan ya saya bingung juga. Tapi sempat kepikiran nggak sih Pak pada saat itu bahwa memang kan di tempatnya Pak Ustadz ini sangat berbeda ya Pak ya, tidak menggunakan namanya herbal, dipijit aja juga nggak ada sama sekali. Iya, justru itu saya coba yang ini deh. Saya bilang gitu. Karena memang tidak mau menggunakan namanya herbal jamu-jamuan itu. Nah, kalau terusan karena beliau istri saya ini kan keluarga dari Jogja. Kalau herbal itu jagonya ya, tapi ya banyak korbannya gitu loh yang sakit ya, yang anunya ginjalnya sakit. Endap ya, Nah, jamu-jamu itu yang efek sampingnya. nah, memang angan-angan itu dulu ada gimana sih, sakit tapi nggak pakai obat gitu loh. Sakit tapi nggak pakai obat gitu. Artinya sembuhnya nggak pakai obat ya. Nah ternyata kok saya coba di sini kok nggak ada apa-apanya ya, hanya diterapi aja sama asistennya ya. Itu sebenarnya ruangannya ya dingin seperti ini, tapi di terapi tempat terapinya itu yang tempat tangan memancarkan energi, itulah yang rasanya hangat, enak gitu. Oh, ada terasa hangat pada terasa kali hangat, terapi ya. itu ya. Terasa hangat gitu. Itu berapa kali terapi Pak sampai akhirnya sudah merasakan adanya perubahan itu? Oh, saya terlambat banget, baru ketiga menjelang keempat. Dan waktu itu saya juga sudah menderita gula dan ada celakaan sedikit dioperasi gitu ya. Nah dokternya wah ini kalau ada luka ini susah sembuhnya, biasanya gulanya bagus, lukanya nggak sembuh-sembuh, jadi gulanya bisa jadi tinggi. Wah saya tambah penasaran kan. Udah saya langsung ke Pak Ustadz itu. Itu berapa lama itu Pak waktu itu sudah mengidap penyakit yang namanya Oh ya sejak gula? begitu saya kena ini terus langsung pergi, nggak tunggu waktu lagi. Saya takutnya kalau nggak sembuh dioperasi dokter kok ini. Amputasi itu jatuhnya kan biasanya saya takutnya ya seperti itu ya. Karena darah kental itu memang berpotensi untuk menuju ke sana, jadi banyak ngendap gitu loh. Ini penyakit turunan atau enggak nih Pak? Enggak ya, memang anunya sangat tidak bagus. Jadi bukan memang dari turunan dari keluarga, tidak ya Pak ya, malah ya? Anunya aja pola hidup saya saat itu tidak bagus. Baik Pak, sebelum kita berbicara mengenai pola hidup Bapak yang kurang bagus ini, tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Ya pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan melanjutkan lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uangnya bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja solusi pasar sama dengan Lulus Hayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. Baik, perasaan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. bukan bahwa itu adalah gabungan ya. Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam non-stop kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My TV, My TV. Jak Musik Jakarta Muda Agresif. Kalau bisa
bisa falas-falas dimaafin kan Rock gitu. Jak Musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan tadi Tata berbincang dengan Bapak Widarto yang memiliki penyakit diabetes atau penyakit gula. Dan ini memang bukan penyakit dari turunan, tapi melainkan dari pola hidup yang kurang baik. Nah, kita berbicara mengenai pola hidup yang kurang baik Pak pada saat itu. Sebenarnya seperti apa sih Pak pola hidup yang kurang baiknya Bapak ini? Saya nggak olahraga itu hampir 10 tahun. Wah, cukup lama ya Pak? Pekerjaannya menuntut stres yang tinggi ya. Ya. Terus ditambah ya saya suka mengemudi sendiri, jadi pulang pergi itu pagi mesti kejar-kejaran dengan macet, pulang juga kalau nggak apa namanya agak siang, kepingin pulang agak siang agak sore mesti macet, minta ampun mesti malam. Nah malam itu ya sudah sampai rumah ya tinggal nonton TV secukupnya, sudah tertidur. Termasuk workaholic juga nih Pak ya? Nah, kebetulan enggak ya. Oh, alhamdulillah ya Pak ya, enggak sampai segitunya Pak ya. Tapi turun-turunnya kolesterol yang tinggi, mungkin makanan juga sembarangan Pak pada saat sembarangan juga. Pokoknya ibunya nih, kerja keras. makanannya iya kata ibu ya. makan itu sebenarnya saya dulu pernah punya sakit mah ya, jadi makan itu praktis pagi aja, siang itu nggak mungkin di rumah, malam pun nek nunggu sampai rumah saya udah sakit perut, sakit mah ya, jadi saya mesti makan di luar. Nah sekitar 10 tahun saya jalani seperti itu ya. Saya rasakan makin nggak enak, belakangan makin nggak enak. Ternyata ya check up cuma seperti itu aja kan sesaat, tapi nggak terkontrol. Yang mungkin yang di mana-mana ahli terapi maupun para ahli yang seperti itu mengatakan bahwa olahraga itu nomor satu. Terus stres itu juga harus terkendali. Seperti sarannya Pak Ustadz itu. Pesannya terakhir saya hampir selesai berobat itu jangan stres lagi. Nah itu yang jangan stres lagi itu ya. Nah stres itu yang sebenarnya ya kita akhirnya menemukan hikmahnya gitu loh. Kalau begini nih stres itu mungkin nggak terjadi. Seperti saya ulang lagi tadi yang basmalah tadi ya, dengan pemikiran yang seperti itu ya, bukan yang pemikiran saya yang lama ya. Itu mungkin bisa mengurangi gitu. Jadi kita nggak pernah marah kok ada dipotong ya apalagi terus ketambahan istilahnya Pak Ustadz itu yang alhamdulillah itu yang kita harus kejadian apapun enak ndak enak ya harus itu anunya dari Tuhan kok, dari Allah kok, ya Allah. Memang sekarang ini pengertian orang adalah alhamdulillah ada ucapan terima kasih ya, itu sebenarnya salah ya. Yang saya rasakan banyak perubahannya itu pada saat itu ya pengertian bismillah itu. Dulu nutup pintu bismillah jalan di pertigaan situ udah maki-maki orang. Nah, udah orangnya gimana. Nah, sekarang itu udah enggak sama sekali. Alhamdulillah ya. Terus kayak waspada, silakan. Itu banyak sekali pengaruhnya. Sudah ternyata. Kesabarannya. Melatih kesabaran. Iya, melatih terasa awalnya mungkin seperti Banyak, itu. Saya juga perlu. Dalam kehidupan sehari-hari Bu, Bapak setelah melakukan terapi kolbu, ada perubahan juga? Ada perubahan banyak sekali. Dulu gampang sekali, kadang-kadang suka marah, mungkin terbawa dari sakitnya juga. Nggak pernah olahraga. Nggak pernah olahraga, makannya juga, kok saya sudah nggak boleh karena sembunyi-sembunyi gitu. Ya udah, sekarang udah mungkin dijalaninya. Dan yang penting ini, jadi enak. Saya ke anak-anak saya ya, mungkin juga ke pemirsa, bahwasanya menu itu ternyata ukuran saya dulu pagi itu 1 piring, siang itu 2 kali ya, 2 piring, malam 1 piring. Nggak pernah melihat energinya, nggak pernah melihat, pokoknya hantam aja gitu. Ternyata itu yang berdampak kurang baik. Nah sekarang banyak penderita diabetes yang sebenarnya kalau ke toko beli, Pak ini boleh nggak ya Pak, saya nggak memahami. Padahal di situ sudah ditulis nih, kalau sekarang itu sebenarnya makanan itu sebenarnya sakit diabetes kalau era-era sekarang sebenarnya mudah sembuhnya. Karena apa? Setiap makanan sudah ada info gizinya. Jadi seperti halnya ada kalau misalkan ya saya bukan promosi ya ini kayak di 7-Eleven saya suka nganter anak-anak itu ada keripik tempe aja itu sudah ada
glukosanya ya itu ya, seharusnya semua dibaca. Jadi ya, kalau orang penderita diabetes dibaca glukosanya yang rendah. Ya. Terus kolesterol atau lemaknya itu kan tinggi. Ya. Kalau menu itu harus mesti olahraga. Kalau enggak nanti kan kolesterol yang berdampak kan kalau gula itu kan bisa jadi stroke ya, periode berikutnya kalau nggak dianukan. Kalau makan kolesterol yang jahat ya. Padahal di situ kita harus kolesterol yang diperlukan kolesterol yang baik. Ya. Tapi sekarang ini makan sudah berubah sama sekali nih Pak ya? Ya saya masih karena terpengaruh itu sudah berubah sama sekali ya. Pesannya Pak Ustadz nggak boleh stres. Stres itu kan terus sebenarnya paket itu pengertiannya stres itu ya. Makanya paket itu di situ ada kolesterolnya nggak Bu. Kalau kolesterolnya nggak boleh tinggi dan sebagainya. Karena kolesterol tinggi harus kita olahraga, lemaknya juga harus rendah dan sebagainya. Gitu. Baik Pak, nanti masih akan berlanjut lagi ya Pak ya. Ya pemirsa tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman